Kali ini kita akan membahas tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sebelum ke materi, kita saksikan dulu video berikut ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, yang akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali. Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat mengetahui gitu bahwa Indonesia ini terdiri dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi. Assalamualaikum wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tita Yuningsi, PLP 2020 di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Nah, setelah pembahasan sebelumnya membahas tentang latar belakang Sumpah Pemuda, terus yang kemarin terakhir membahas tentang Front Federasi Sawomatang dan cita-cita persatuan. Nah, kali ini akan membahas tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa ini muncul setelah beberapa Kongres Pemuda. Nah, di antaranya ada Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Lalu ada juga pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung dengan keputusan penting. Yang pertama, menetapkan Jong Indonesia diganti menjadi Pemuda Indonesia, dan yang kedua,
bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar Organisasi Pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, Pemuda Indonesia menyetujui usul PKI tentang dibentuknya semua organisasi yang berasaskan kebangsaan. Nah, lalu pada Kongres Pemuda II yang terjadi atau dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Maaf ya, ini tuh harusnya 1928. Nah, Kongres kedua ini diselenggarakan selama 2 hari. Kongres Pemuda II ini dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya Djoko Marsaid dari Jongjapa. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Jogelingen, Bonn, Gedung Pemuda Katolik. Nah, di hari kedua di Gedung Ostjava atau sekarang dikenal dengan Medan Merdeka Utara nomor 12. Pemuda II ini berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda yang pertama yang diadakan pada tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan para pemuda. Kongres Pemuda ini dilaksanakan. Pemikiran untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran politik yang telah terbuka. Hal ini didorong oleh beberapa peristiwa sebelumnya seperti pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, hingga berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927. Nah, pada Kongres Pemuda ini dilaksanakan dalam 3 tahap rapat. Nah, yang pertama itu tanggal 27 Oktober di Gedung Katolik Jogelingen, Bonn, atau Gedung Pemuda Katolik di Waterpolen, kini Lapangan Banteng. Nah, yang kedua yaitu tanggal 28 Oktober di Gedung Ostjapan Bioskop di Koningsplein North, kini Jalan Medan Merdeka Utara. Nah, yang ketiga pada tanggal 28 Oktober di Gedung Indonesians Club Gibau, Jalan Kramat Raya nomor 106. Nah, panitia dari kongres ini juga diantaranya diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito yang berasal dari PPPI, dan wakil ketuanya yaitu RM Djoko Marsaid dari Jongjapa. Sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bonn, serta bendaharanya yaitu Amir Saripudin dari Jong Batak Bonn. Lalu ada juga pembantu-pembantu dari pembantu 1 sampai dengan pembantu 5. Nah, peserta Kongres Pemuda ini ada sebanyak kurang lebih 700 orang. Nah, keputusan pertama Kongres diantaranya yaitu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Nah, yang kedua ada kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ikut hasil keputusan Kongres Pemuda II yaitu diantaranya yang pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya akan membahas tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Di sini ada beberapa poin, di antaranya yaitu Sumpah Pemuda ini adalah ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya, Sumpah Pemuda ini juga menjadi persatuan pemersatu semua pemuda dari berbagai kalangan daerah dalam satu wadah, yakni satu bangsa. Lalu nilai lainnya yaitu sikap rela berkorban dan perbuatan yang tidak mengharapkan imbalan serta penuh dengan rasa ikhlas. Yang selanjutnya menguatkan kepentingan bangsa, salah satunya untuk mengusir penjajah atau kolonial Belanda. Lalu yang selanjutnya dapat menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu nilai lainnya ada semangat persaudaraan. Semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga. Serta yang terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama para pemuda dalam ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sekian pembahasan tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, serta nilai-nilai yang dapat diambil dari Sumpah Pemuda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.